Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 588 jadi, menyerah. Bai Rentu membuka bibirnya ketika mendengar ini, lalu menelan ludahnya, dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Setelah melihat ini, staf di samping bergegas dan membawa 100 orang ke bawah dengan tandu. Lin Yu memanggil Li Zhensheng dan meminta He Jinqi untuk mengawal 100 orang keluar, dan memintanya untuk melihat orang-orang menyerahkan kepada Li Zhensheng sebelum kembali. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Lin Yu memegangi tangannya di dalam sangkar, melirik pria dengan alis tebal yang sedang berbicara dengan juniornya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sampai sekarang, dia masih belum tahu nama pria dengan alis tebal ini. Pria dengan alis tebal itu menatap Lin Yu dengan samar, dan berkata dengan dingin, Fujiwara Akuma. Akimasa Fujiwara, namanya bagus. Lin Yu tersenyum tipis, dan terus bertanya, apa posisi kamu di SWOT Master League? Bodoh. Fujiwara mengerutkan alisnya ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan marah pada Lin Yu, apa yang kamu katakan padaku? Aku tidak mengerti sama sekali. Melihat dia berubah menjadi amarah, Lin Yu tersenyum tipis, dan tidak mengatakan apa-apa, karena Fujiwara ini menolak untuk mengakuinya, dia tidak ada hubungannya. Kamu akan datang pertama sebentar, kamu akan menjadi yang kedua dalam beberapa saat. Aku tetaplah di tahap terakhir untuk berjaga-jaga. Kali ini, Fujiwara berkata kepada dua juniornya yang paling potensial, dan memerintahkan mereka untuk muncul di urutan untuk sementara waktu. Untuk amannya, Fujiwara mengatur semua tuannya sendiri. Jangan terlalu merepotkan, mari kita lanjutkan dengan kalian bertiga. Lin Yu melirik Fujiwara, dan berkata dengan nada yang sangat datar. Tempat itu sangat sunyi saat ini, jadi setelah kata-kata Lin Yu didengar, semua orang mendengarnya dengan jelas, dan seluruh aula menjadi gempar. Ini terlalu gila. Mereka telah berada di surga bawah tanah ini selama bertahun-tahun, dengan satu musuh tiga, apalagi melihat, mereka belum pernah mendengarnya, bahkan mereka tidak berani memikirkannya. Entah Lin Yu masih muda dan sembrono, atau Lin Yu terlalu percaya diri dengan kemampuannya, dan dia sangat percaya diri. Mereka pikir yang terakhir lebih kredibel. Tuan Ho, saya menyarankan Anda untuk tetap stabil. Saya telah melihat keahlian Fujiwara ini, dan itu tidak sebanding dengan orang biasa. Ya, Tuan He, dia adalah kakak laki-laki Miura Yuki, jauh lebih baik dari Miura Yuki. Tuan He, datang satu persatu dulu. Semua orang bergegas membujuk Lin Yu. Beberapa dari mereka memang melihat Fujiwara bergerak, dan tahu betapa menakutkannya skill Fujiwara, jadi dia tetap menyarankan Lin Yu untuk berhati-hati. Lin Yu menertawakan bujukan semua orang, tetapi dia mengatakannya karena dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Sebelumnya, tubuh fisik saudara Jia Rong dapat dikerahkan olehnya begitu banyak kekuatan. Sekarang dia telah berkultivasi untuk jangka waktu tertentu dalam tubuh murni dari tubuh yang kaku, dan tubuhnya telah lama berbeda dari itu. Fanti, jadi kemampuannya secara alami juga telah meningkat pesat, dan hari ini sangat mudah untuk bertemu dengan master dari SWOT Master League, dia tentu ingin mencobanya. Faktanya, ketika Bai Rentu melawan Toyotomi barusan, dia telah memperhatikan kemampuan Toyotomi, dan merasa bahwa bahkan jika dia tidak berlatih tubuh murni tertinggi melawan Toyotomi, tidak akan ada masalah. Jadi pada saat ini, dia telah berlatih tubuh murni kuat terkuat, dan dia melawan murid Toyotomi lagi, jadi dia secara alami berani melawan 1 lawan 3. Fujiwara tercengang ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia menatap Lin Yu dengan tatapan kosong sejenak, dan tiba-tiba kemarahan besar muncul di dalam hatinya, merasa bahwa Lin Yu jelas-jelas membencinya,
dan berteriak dengan marah, "He Jiarong, tidak perlu kamu sombong sekarang, dan kamu akan menderita untuk sementara waktu. Karena kakak laki-lakimu tidak bisa menyelamatkan muka, maka kalian berdua akan melakukannya bersama." Lin Yu tersenyum tipis, melihat Fujiwara masih ingin berpura-pura, dia tidak membujuknya lagi, dan berteriak pada dua adik laki-laki di Fujiwara. Kedua adik laki-laki itu tampak kedinginan, dan menoleh untuk melihat kakak laki-laki mereka. Melihat bahwa kakak laki-laki itu tidak berniat untuk berhenti, keduanya menganggukkan kepala satu sama lain, dan kemudian masuk ke dalam sangkar besi bersama. Karena Lin Yu berulang kali bertanya, Fujiwara merasa tidak perlu menghentikannya. Jika kedua juniornya berada di papan yang sama, peluang menang akan lebih baik. Dia sekarang sangat berharap untuk memberitahu pemenangnya dan memenangkan uangnya kembali. Jika bukan karena bekas wajahnya yang terakhir, dia akan pergi bersamanya sekarang. Saudaraku, He Jiarong terlalu mampu berpura-pura dipaksa, dan mencari kematian bukanlah cara mencari kematian. Saat ini, Zhang Yitang, yang sedang duduk di bawah, dengan marah mengeluh kepada saudaranya, "Saya masih memperlakukan satu musuh tiga, benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai pribadi." Ia tahu kalau skill He Jiarong sangat luar biasa, namun ia tetap berharap kedua orang ini bisa melenyapkan He Jiarong dan menghela nafas amarah untuk keluarga mereka. Wajah Zhang Yiting rendah dan dia menyipitkan mata ke arah Lin Yu dan tidak berbicara. Bahkan, dia tidak ingin Lin Yu kalah, tetapi dia tahu bahwa dengan kemampuan Lin Yu, kedua orang ini mungkin bukan lawan sama sekali. Bagaimanapun, seorang tuan seperti ayahnya telah ditanam di tangan Lin Yu. Jika Fujiwara itu mengikutinya, itu akan menjadi pertarungan. Hanya saja si idiot ini ingin menghadapi dan menderita. Harus dipaksa. Untungnya, meskipun kekuatan Fujiwara ini berpura-pura menjadi kuat, dia masih memiliki kekuatan. Dia berharap setelah kekuatan fisik Lin Yu habis, Fujiwara dapat mengalahkan Lin Yu dalam satu gerakan. Setelah menandatangani untuk hidup dan mati, Lin Yu berjalan kembali ke kandang pertempuran dan mengambil belati yang baru saja digunakan oleh 100 orang. Dia dengan hati-hati melirik mawar emas di pisaunya dan merasa bahwa ini adalah belati yang digunakan oleh mawar. Dia tanpa sadar menatap kerumunan itu lagi. Pada saat ini, Lin Yu berdiri di tengah-tengah aula, dan dapat melihat semua orang yang hadir, tetapi karena cahayanya terlalu redup, dia masih tidak dapat menemukan Rose. "Permisi, bisakah kamu mulai?" Kedua anak muda dari Liga Master Pedang bertanya dengan sopan sebelumnya. Bagaimanapun, mereka berdua satu. Jika mereka bergegas menyerang, itu akan sedikit menjijikkan. "Oke, mari kita mulai." Lin Yu tidak memperhatikan mereka sama sekali, masih mengamati kursi di luar sangkar besi, dan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu suaranya jatuh, kedua pemuda itu memamerkan pisau pendek mereka bersama-sama, dan mereka tiba-tiba bergegas keluar. Salah satunya pergi ke kiri dan yang lainnya pergi ke kanan. Anak tangga di bawah kaki mereka ilusi dan cerdas. Itu adalah aliran langkah virtual, yang telah disebutkan Lin Yu sebelumnya, dan dia berada di depan Lin Yu dalam sekejap mata, dan dia menyerang pintu atas dan pintu bawah Lin Yu masing-masing. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah pisau pendek di tangan mereka baru saja diserang, dan Lin Yu di depan mereka tiba-tiba menghilang. Mereka buru-buru melihat sekeliling dan melihat bahwa Lin Yu sudah berdiri di depan kandang di ujung lain untuk beberapa waktu, melihat keluar dari kandang dan bergumam, "Tidak ada hal seperti itu di sini juga." Kedua orang muda itu mengertakkan gigi dan bergegas ke arah Lin Yu lagi dibandingkan dengan pukulan sebelumnya. Kecepatan dan kekuatan mereka kali ini lebih besar, dan mereka jelas telah menggunakan semua kekuatan mereka. Jika Lin Yu diserang oleh mereka berdua, bahkan jika dia tidak berada di tempat yang berbeda, dia mungkin akan dilucuti dari 2 potong daging. Tapi saat mereka melihat kedua pedang ini mengenai tubuh Lin Yu tiba-tiba pindah ke sisi lain lagi.
Semua orang di venue tidak bisa membantu tetapi berseru keras mereka benar-benar tidak berharap Lin Yu menjadi begitu baik. Lin Yu bermain dengan dua toyo kecil ini, seperti bermain dengan dua monyet kecil. Lin Yu juga tersenyum diam-diam, dia sudah memperhatikan bahwa kedua pemuda ini menggunakan Subuliu, jadi dia juga menggunakan nenek moyang, Subuliu, Xuanzongbu. Akibatnya, langkah virtual, yang tidak lengkap dari tipu muslihat rakyat Jepang langsung disalahgunakan dan berubah menjadi sampah. Pada saat ini, kedua pemuda itu juga melihat bahwa Lin Yu sengaja mempermainkan mereka, dan tiba-tiba menjadi marah, berteriak secara terpisah, dan bergegas menuju Lin Yu lagi. Tapi saat mereka berdua bergegas ke tengah lapangan, tiba-tiba ada rasa sakit di perut mereka, dan tubuh keduanya tiba-tiba terbang dan menghantam jaring besi kandang di belakang. Wow! Semua orang di seluruh aula tidak bisa membantu tetapi merasa gelisah lagi, dan mereka semua berseru, sangat terkejut dengan keterampilan Lin Yu. He Jinqi juga sangat bersemangat dengan menggosok tangannya, sial, aku tahu bahwa saudara laki-lakiku yang kedua bahkan lebih mesum daripada orang-orang mesum ini, dan dia khawatir tentang itu. Kedua pemuda yang dipukuli oleh Lin Yu juga terkejut, melihat Lin Yu dengan ngeri. Lin Yu memutar belati di tangannya, menatap kedua pemuda di sisi berlawanan, dan berkata dengan ringan, aku baru saja menggunakan tinju. Jika aku menggunakan belati, kamu mungkin telah jatuh oleh satu orang. Jadi, menyerahlah. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.